pertama adalah processing data seperti coding, organisasi, stock mental, dan sebagainya. Selain itu, dilakukan ekstraksi, fitur menggunakan metode agar data bisa diolah oleh algoritma. Tiga algoritma yang digunakan adalah metode SVM, SVM, dan sebesar 94,9%, hanya sedikit di bawah logistic decision. Adapun database yang memberikan akurasi yang lebih rendah, yaitu 91,27%, dan cenderung kurang sensitif terhadap sentimen. Distribusi tweet dalam dataset menunjukkan bahwa opini tersebut lebih dominan dibandingkan opini negatif untuk semua kandidat. Ini memberikan gambaran awal bahwa masyarakat cenderung mencapai dukungan lebih banyak dibanding setidaknya pada periode Desember 2022 sampai April 2020 saat data dikumpulkan. Dari hasil yang didapat kita bisa melihat bahwa algoritma decision sangat cocok untuk klasifikasi opini di media sosial yang berdasarkan data strategi dan analisa. Performa yang tinggi dari model ini memperlihatkan potensi besar dari metode ini potensi besar dari machine learning untuk digunakan dalam pengambilan keputusan berbasis data, misalnya dalam strategi pemangkuan data, menetapkan posisi publik maupun responsif yang terhadap isu-isu yang ada. Penelitian ini menunjukkan bagaimana pendekatan teknologi dan objektif, terutama dalam konteks demokrasi digital yang semakin berkembang. Sebagai kesimpulan, logistic decision terbukti menjadi algoritma paling optimal dan menganalisis sentimen terhadap calon presiden 2024 di Twitter. Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk kajian politik digital dan strategi politik. Untuk penelitian selanjutnya, saya menyarankan agar menggunakan data yang lebih besar dan rentan waktu yang lebih panjang, serta mempertimbangkan penggunaan algoritma deep learning seperti RSTM atau BNN untuk menangkap